belajar online. Ayo kita cari tempat yang bagus jaringannya. Oh iya, aku ikut ya. Ayo kita sama-sama. Kira-kira hari ini kita belajar apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pembelajaran online kali ini kita akan mempelajari posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Semuanya sehat-sehat saja kan? Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pelajaran IPS kita, yaitu pada tema 5 wirausaha KD 3.3 dan 4.3 tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Sebelum kita bahas lebih jauh, mestinya kita masih ingat bagaimana peran dan posisi Indonesia di ASEAN. Yang pertama, Indonesia menjadi salah satu pemprakarsa berdirinya ASEAN. Pada awal pelajaran yang lalu, kita ingat pendiri ASEAN ada 5 negara, yaitu SMPT, Singapura, Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Thailand. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN. Yang kedua, penyelenggara KTT ASEAN yang pertama. KTT ASEAN, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, yang dihadiri para menteri luar negeri ini pertama kali diselenggarakan di Bali, Indonesia. Yang kedua, ikut menyelesaikan konflik yang terjadi di Kamboja dan Myanmar. Pada kasus konflik yang terjadi di Kamboja maupun Myanmar, Indonesia membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan untuk di Myanmar, kita juga ikut membantu bangsa Rohingya yang mendapatkan yang sedang terjadi pertikaian di negara Myanmar. Kita membantu kemanusiaan berupa makanan dan obat-obatan. Kemudian berpartisipasi dalam ajang olahraga atau SEA Games. Ya, SEA Games adalah pesta olahraga bangsa Asia Tenggara, di mana bangsa Indonesia aktif mengikutinya. Pesta olahraga ini, SEA Games ini, diadakan oleh ASEAN setiap 2 tahun sekali. Kemudian, tak kalah pentingnya, yang kelima, peran Indonesia di ASEAN. Indonesia sering menjadi pemimpin ASEAN. Sudah 3 kali loh menjadi pemimpin ASEAN, menjadi sekretaris jenderal ASEAN. Ada yang tahu siapa mereka? Oke, yang pertama adalah Bapak H.R. Darsono. Itu tahun 1976 sampai 1978. Itu sekjen pertama. Kemudian dilanjutkan Bapak Umaryadi Notowiono tahun 1978. Kemudian dilanjut lagi Bapak Roslin Nur tahun 1989 sampai 1993. Ini para putra-putra terbaik bangsa Indonesia yang pernah menjadi sekretaris jenderal ASEAN atau menjadi pemimpin ASEAN. Yang keenam, Indonesia ikut membuat kawasan negara perdagangan bebas atau AFTA, ASEAN Free Trade Area, yaitu kawasan perdagangan bebas ASEAN. Yang hal ini sangat penting karena membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa-bangsa Asia Tenggara. Anak-anakku, tak lepas dari makhluk sosial, bangsa Indonesia sebagai masyarakat Indonesia sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain untuk hidup bermasyarakat. Selain itu,
tidak setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, diperlukanlah kerjasama antar manusia agar terpenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN antara lain, ya, pertama, melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan, menyediakan cadangan pangan untuk ASEAN, menyelenggarakan proyek industri, membuat kawasan perdagangan bebas atau AFTA. AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Peran Indonesia dalam kerjasama memberikan manfaat bagi Indonesia maupun negara lain di ASEAN. Bagi Indonesia, manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia antara lain: 1. Meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia memiliki peran penting terutama dalam kerjasama di bidang ekonomi. Indonesia melakukan pertukaran barang, di situ tertulis melawan, yang betul melakukan pertukaran barang dengan negara-negara di ASEAN. Tujuan pertukaran barang tersebut untuk meningkatkan hubungan, kerjasama, dan juga memperoleh keuntungan. Sementara bentuk pertukaran barang antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN, yaitu pertukaran sandang, pertukaran pangan, dan juga pertukaran papan. Kita bahas satu persatu. Untuk pertukaran sandang, Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Salah satunya adalah batik. Indonesia menjual batik-batik buatan perajin Indonesia ke negara-negara di ASEAN. Selain itu, Indonesia juga mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Indonesia juga mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura. Indonesia juga mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Anak tahu? Ekspor itu berarti menjual barang ke luar negeri. Tapi kalau mengimpor itu mendatangkan atau membeli barang dari luar negeri. Kemudian pertukaran pangan. Hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka, lada dan kina diekspor ke Singapura. Sementara itu, kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand dan Filipina. Selanjutnya, anak-anakku, pertukaran papan. Indonesia memiliki hutan yang luas. Tahu kan, hutan Indonesia luar biasa. Hasil hutannya seperti kayu, banyak diekspor ke negara-negara ASEAN. Contohnya kayu jati,
diekspor ke Malaysia, kayu lapis diekspor ke Thailand, dan kayu mahoni diekspor ke Singapura. Sementara kita semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah kita impor dari negara Filipina. Kemudian kita punya getah karet yang diekspor ke Singapura. Luar biasa. Selain dalam bidang sandang, pangan, dan papan, Indonesia juga melakukan kerjasama dalam bidang pertukaran barang tambang. Indonesia melakukan ekspor beberapa barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, biji besi, baja, aluminium, timah putih, dan gas alam ke Malaysia, Filipina, dan Singapura. Demikian anak-anakku semuanya, pembelajaran kita kali ini saya kira paham ya. Mohon dilihat berulang-ulang, kemudian jangan lupa dicatat di buku tulis, dilihat kemudian dicatat. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.